pemirsa, kembali lagi bersama saya Tisha Alumba dalam Semansa Soy News. Di sini kami akan membahas mengenai hukuman yang diterapkan dalam HAM, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang berat atau pidana hukuman mati. HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, tidak dapat dilanggar atau tidak dapat diambil orang atau individu, institusi atau lembaga. Di Indonesia, pelanggaran HAM semakin banyak terjadi karena lemahnya sistem hukum. Jika pemerintah tidak menegakkan aturan yang tegas mengenai pelanggaran HAM, maka pelanggaran HAM tidak akan pernah jerah melakukan tindakan pidana ini, dan korban akan semakin banyak. Pemirsa, kita tahu bahwa sampai sekarang masih terjadi perdebatan tentang hak hidup. Salah satunya adalah mengenai hukuman mati. Hukuman mati masih menjadi polemik di masyarakat. Ada pro dan ada yang kontra. Baik pemirsa, untuk membahas hal ini, saya telah mengundang 3 orang narasumber. Ada Saudara Yunar, Saudara Marti, dan Saudara Jimmy. Saudara Marti, bagaimana tanggapan Anda mengenai pidana hukuman mati? Baik, saya sendiri mengenai pidana hukuman mati, saya sendiri sangat tidak menyetujui akan penerapan pidana hukuman mati. Mengapa demikian? Pidana hukuman mati artinya kita mengambil nyawa seseorang. Nah, kita sendiri tahu bahwa hak paling dasar dalam hak asasi manusia adalah hak hidup. Nah, ketika kita melaksanakan pidana hukuman mati, artinya kita mengambil hak seseorang. Maka dari itu saya sendiri tidak menyetujui dengan penerapan pidana hukuman mati. Yang berikut, para narapidana yang dijatuhkan hukuman mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kita melihat contoh dari Amerika Serikat pada tahun 1973 terdapat 160 narapidana yang dijatuhkan mati, kemudian dibebaskan karena divonis tidak bersalah. Nah, dalam hal ini para narapidana tersebut telah kehilangan nyawanya dan beberapa tahun kemudian divonis tidak bersalah. Dalam hal ini kesalahan yang sudah dilakukan tidak bisa kita kembalikan lagi. Maka dari itu saya lebih menyetujui pada hukuman seperti penjara seumur hidup daripada pidana hukuman mati. Karena dalam penjara seumur hidup, ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa menanggulangi kesalahan tersebut. Tapi dalam pidana hukuman mati kita tidak bisa menanggulangi kesalahan yang telah terjadi. Dan juga kita manusia tidak dapat memberikan kehidupan. Maka dari itu kita manusia juga tidak mempunyai hak untuk mengambil kehidupan orang lain, karena yang memberikan kehidupan adalah Tuhan. Maka dari itu Tuhan yang memiliki hak penuh untuk mengambil nyawa seseorang. Yang berikut, hukuman mati tidak efektif mengurangi kejahatan. Nah, biasanya hukuman mati ini merupakan cara terakhir untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Tapi kita melihat fakta yang ada pada saat ini, walaupun hukuman mati tetap dilaksanakan, kejahatan masih terus berlangsung. Maka dari itu, saya sendiri tidak menyetujui dengan pidana hukuman mati. Sekian. Baik, kalau dari Saudara Yunar, bagaimana tanggapan Anda? Baik, jika kita berbicara tentang hukuman mati di Indonesia sendiri, hukuman mati sudah diatur berdasarkan undang-undang, di mana dalam 10 pasal KUHP, ada 10 pasal di KUHP yang sudah menggolongkan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok. Contoh dari kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati berdasarkan pasal 104 KUHP adalah makar atau membunuh kepala negara, pasal 111 ayat 2 KUHP yaitu mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia dan lain sebagainya. Baik, menurut saya hukuman mati diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat, di mana kita ketahui banyak sekali tindak kriminal yang bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal yang luar biasa. Kita ambil contoh seperti korupsi, di mana korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa, karena korupsi bisa diartikan sebagai mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat. Jadi bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dimana bisa berakibat fatal kepada banyak orang. Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena seperti yang sudah saya katakan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan. Nah, tentunya menurut saya hukuman yang paling tepat dalam menangani tindakan ini, kita ambil contoh korupsi, adalah hukuman mati. Karena apa? Karena hukuman mati adalah yang paling efektif menurut saya pribadi untuk mengatasi korupsi. Karena jika kita cuma sekedar memenjarakan orang, tentu orang itu juga akan hidupnya ditanggung oleh negara. Sementara kita tahu kalau
kehidupan narapidana ditanggung oleh negara tentu memerlukan biaya. Dan biaya itu pasti bersumber dari pajak yang masyarakat bayarkan kepada negara. Dan saya pribadi, saya tidak rela jika pajak yang sudah saya bayarkan digunakan untuk membiayai hidup seorang penjahat, di mana orang ini sudah merugikan rakyat dan rakyat harus membayar untuk menanggung kehidupan orang ini. Kalau saya pribadi tidak mau, kalau saudara Wan mungkin mau, saya tidak tahu. Baik, Saudara Wan, apakah Anda ingin menanggapi pernyataan dari Saudara Yunat? Baik, saya akan memberikan tanggapan balik dari pendapat dari Saudara Yunan. Pajak yang kita berikan itu merupakan kewajiban kita untuk negara, maka dari itu pajak yang kita bayar itu untuk negara yang akan mengelola setiap pengeluaran dari pajak-pajak yang kita berikan. Tidak semua pajak yang kita berikan itu untuk menanggung hidup para narapidana, banyak juga pajak yang digunakan untuk hal lain seperti pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur negara untuk kehidupan masyarakat. Maka dari itu penggunaan pajak masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah dirancang sebaik mungkin untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan saya menegaskan sekali lagi bahwa para narapidana tersebut masih masuk dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu mereka juga mempunyai hak untuk hidup, maka pemerintah harus memberikan tanggungan hidup kepada mereka. Jadi saya sendiri sangat menyetujui dengan pengelolaan pajak yang saya berikan untuk negara. Baik, dalam hal ini Saudara Wan setuju dan Saudara Yunat tidak setuju. Kita akan mendengarkan pendapat dari Saudara Zima. Baik, menurut pendapat saya, pendapat mengenai hukuman mati yang telah dijelaskan oleh Saudara Wan itu memang benar. Mengapa? Karena hukuman mati ini sama saja dengan kita mengambil hak hidup orang lain. Kita mengambil hak utama dari seorang manusia. Kita mengambil hak yang sudah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi di sisi lain juga, hukuman mati ini sangat diperlukan di negara kita di Indonesia. Mengapa? Karena hukuman mati ini sangat diperlukan untuk mengurangi angka kejahatan dan mensejahterakan masyarakat. Hukuman mati ini merupakan sebuah hukuman yang sangat serius dan sangat berat bagi pelanggar yang melakukan hukuman yang sangat berat dan serius. Dan untuk masalah pajak yang tadi dijelaskan oleh yang tadi diberikan oleh Saudara Yuna dan Saudara Owan, menurut saya masalah pajak ini kita kembalikan kepada pemerintah saja, pemerintah yang mengurusnya. Karena saya pribadi sendiri sangat percaya bahwa pajak yang telah kita berikan kepada pemerintah pasti diatur sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakatnya. Baik, ini adalah pandangan hukuman mati menurut hukum, dan saya ingin mendengar pendapat saudara sekalian tentang pandangan hukuman mati menurut Alkitab. Saudara Yunat, bagaimana tanggapan Anda? Baik, jika berbicara mengenai hukuman mati di Alkitab, sebenarnya di Alkitab sendiri sudah ada ayat yang dengan jelas membicarakan tentang hukuman mati, di mana bisa kita lihat dalam contohnya Keluaran 21 ayat 12 yang berbunyi, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pasti ia dihukum mati. Nah, ayat ini sudah sangat jelas, di mana barang siapa kita artikan memukul hingga mati artinya membunuh pasti ia juga harus dibunuh. Artinya Alkitab sendiri menyetujui, berdasarkan ayat ini, menyetujui adanya hukuman mati untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Tentunya hukuman mati di sini bukan berarti Allah kejam kepada ciptaannya atau apapun itu. Namun di sini ayat ini, hukuman mati yang dijelaskan dalam ayat ini lebih kepada implementasi keadilan yang diberikan Allah kepada manusia, di mana Allah memberikan hak kepada manusia untuk menegakkan keadilan bagi masyarakatnya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Kalau Saudara Wan? Menurut saya sendiri kita bisa tahu dalam 10 perintah Allah, di mana 10 perintah Allah merupakan hal dasar yang semua umat Kristiani itu tahu. Bahkan saat kita di sekolah dasar kita sudah belajar mengenai 10 perintah Allah. Dalam 10 perintah Allah pun tertulis jangan membunuh. Artinya Tuhan secara tidak langsung sangat tidak menyetujui dengan pidana hukuman mati ini, karena pidana hukuman mati ini merupakan tindakan di mana kita mengambil nyawa seseorang. Nah, kita mengambil nyawa seseorang artinya kita membunuh. Maka dari itu menurut pandangan saya dari Alkitab bahwa Alkitab sendiri dan Tuhan tidak menyetujui akan pidana hukuman mati. Saudara Zima, bagaimana tanggapan Anda? Jika dilihat dari pandangan menurut Alkitab, tepatnya yang saya pilih adalah Keluaran 20 ayat yang ke-7 yang berkata jangan membunuh. Kita tahu bahwa kita manusia merupakan ciptaan yang paling mulia yang Allah telah ciptakan.
Allah melarang pembunuhan terhadap ciptaannya karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Namun, larangan ini tidak mencakup semua tindakan pembunuhan. Orang yang tidak berdosa dan dibunuh itu adalah hal yang salah, tetapi pembunuhan terhadap orang yang melakukan dosa ini tidak dilarang. Karena pada Kejadian 9 ayat yang ke-6, Tuhan sendiri berkata bahwa barang siapa membunuh atau menumpahkan darah seseorang, maka darahnya sendiri akan tertumpah. Jadi mengutip firman Tuhan, jangan membunuh untuk kita menentang hukuman mati ini menurut pendapat saya sendiri adalah salah. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, secara tersirat hukuman mati ini sah jika dilakukan, dan dilakukan jika pelaku pelanggaran ini melakukan sesuatu tindakan yang sangat berat dan sangat serius. Dan hukuman mati ini dapat terjadi jika dilakukan oleh pemerintahan yang sah yang memang pada dasarnya ditetapkan oleh Allah sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Jadi dari semua pendapat yang telah disampaikan, inti dari masalah ini akan kembali kepada pemerintahan kita, terkhususnya hukum yang ada di negara Indonesia. Menurut saya, hukum yang ada di negara Indonesia ini masih belum baik atau keadilannya masih kurang. Mengapa? Karena hukuman-hukuman yang di negara kita berikan kepada pelaku pelanggaran ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat, atau bisa dibilang tindakannya tidak sesuai dengan hukum yang didapatkan. Jadi menurut saya hukum yang ada di negara kita ini harus kedepannya harus terus diperbaiki agar keadilannya semakin menjadi lebih baik. Begitu. Terima kasih. Pemirsa, dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai hukuman mati ini belum mendapatkan titik temu. Jadi, masalah ini kembali pada hukum yang ada di negara kita. Keadilan di negara kita harus lebih ditegakkan agar orang yang salah dihukum sesuai dengan apa yang dia perbuat. Karena pada Roma 13 mengatakan Tuhan menyerahkan hukuman kepada pemerintah yang pada dasarnya ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Sekian pembahasan kami, terima kasih.